Oke, setelah mengucapkan bulannya, kita beralih ke cara mengucapkan tanggalnya dalam bahasa Jepang. Jadi, untuk mengucapkan tanggal, itu polanya adalah ucapkan angka dalam bahasa Jepang, lalu tambahkan kata nichi di belakangnya. Ingat, ucapkan angka dalam bahasa Jepangnya, lalu tambahkan nichi di belakangnya. Tapi, ada tapinya yang menasang, ada yang membedakan untuk tanggal 1 sampai 10, lalu tanggal 14, dan tanggal 24. Jadi ada bahasa Jepang khusus untuk tanggal 1 sampai 10, lalu tanggal 14 dan tanggal 24. Selain tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, dan 24 diucapkan dengan menambahkan kata nichi di belakangnya. Paham, minasang? Oke, kita mulai. Untuk tanggal 1, bahasa Jepangnya adalah suitachi. Untuk tanggal 1, bahasa Jepangnya adalah suitachi. Lalu untuk tanggal 2, bahasa Jepangnya adalah futsuka. Ingat, untuk tanggal 2, bahasa Jepangnya adalah futsuka. Lalu untuk tanggal 3, bahasa Jepangnya adalah mika. Tanggal 3, bahasa Jepangnya adalah mika. Lalu untuk tanggal 4, yang nanti berlaku untuk tanggal 4, tanggal 14, dan tanggal 24 adalah yokka. Double K ya minasang. Tanggal 4 adalah yokka. Lalu untuk tanggal 5, bahasa Jepangnya adalah itsuka. Tanggal 5, bahasa Jepangnya adalah itsuka. Lalu untuk tanggal 6, bahasa Jepangnya adalah muika. Tanggal 6, bahasa Jepangnya adalah muika. Lalu tanggal 7, ada yang tahu? Hai, bahasa Jepang tanggal 7 adalah nanoka. Jika pengucapan angka 7 dalam bulan menggunakan cara baca lainnya dari Nana, nah untuk tanggal 7 ini pakai Nana tapi di belakangnya diubah sedikit. Jadi nanoka. Jadi tanggal 7 bahasa Jepangnya adalah nanoka. Untuk tanggal 8, hati-hati, ini banyak banget yang sering ketuker. Tanggal 8 adalah yoka. Tanggal 8 adalah yoka. Panjang di yo dan K-nya hanya 1. Hati-hati, jangan sampai ketuker dengan tanggal 4. Jika tanggal 4 tadi yoka, double K, dan yo-nya pendek, hanya yo, K, begitu. Nah, untuk tanggal 8 ini yoka. Panjang di kata yo dan K-nya hanya 1. Tidak double K. Ingat-ingat ya minasang, tanggal 8 adalah yoka. Lalu tanggal 9, bahasa Jepangnya adalah kokonoka. Tanggal 9, kokonoka. Lalu tanggal 10, yaitu toka. Panjang di to, K-nya tidak double. Jadi tanggal 10 adalah toka. Begitu ya minasang. Lalu tadi yang khusus selain 1 sampai 10 adalah tanggal 14 dan 24. Karena dia menggunakan pengucapan tanggal 4 yang yoka. Jadi 14 adalah ju yoka. Bukan ju yong nichi atau ju nichi. Bukan. Lalu untuk tanggal 24, kira-kira coba tebak apa minasang tanggal 24? Hai, miju yoka. Tanggal 24, bahasa Jepangnya adalah miju yoka. Oh iya, selain
tanggal 1 sampai 10, tanggal 14 dan 24. Ada juga yang diucapkan secara khusus, yaitu tanggal 20. Dalam bahasa Jepang, tanggal 20 yaitu Hatsuka. Dalam bahasa Jepang, tanggal 20 disebut Hatsuka, bukan Niju Nichi. Bukan. Nah, selain tanggal-tanggal yang khusus ini, seperti tanggal 11, 12, 13, 15, lalu 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 itu di belakangnya menggunakan Nichi, dan tanggal-tanggal itu tadi menggunakan bahasa Jepang angka seperti biasa. Begitu ya minasang. Oke, mari kita ulas dari tanggal 1 sampai 31. Tanggal 1, bahasa Jepangnya Tsuitachi. Tanggal 2, Kutsuka. Tanggal 3, Mika. Double K. Tanggal 4, Yoka. Tanggal 5, Itsuka. Tanggal 6, Muika. Tanggal 7, Nanoka. Tanggal 8, Yoka. Panjang di yo, K-nya hanya 1. Tanggal 9, Kokonoka. Tanggal 10, Toka. Tanggal 11, Juichi Nichi. Tanggal 12, Juni Nichi. Tanggal 13, Jusang Nichi. Tanggal 14, Juyoka. Tanggal 15, Jugo Nichi. Tanggal 16, Juroku Nichi. Tanggal 17, Juichi Nichi. Tanggal 18, Juhachi Nichi. Tanggal 19, Juku Nichi. Tanggal 20, Hatsuka. Tanggal 21, Niju Ichi Nichi. Tanggal 22, Niju Nichi. Tanggal 23, Niju Sang Nichi. Tanggal 24, Niju Yoka. Tanggal 25, Nijugo Nichi. Tanggal 26, Niju Roku Nichi. Tanggal 27, Niju Shichi Nichi. Tanggal 28, Niju Hachi Nichi. Lalu tanggal 29, Nijuku Nichi. Tanggal 30, Sangju Nichi. Lalu tanggal 31, Sangju Ichi Nichi. Nah, jadi setelah ini minasang harus bisa mengucapkan tanggal dan bulan dalam bahasa Jepang. Lalu jika berkaitan dengan tanggal dan bulan, kira-kira apa yang mengharuskan minasang menyebutkan tanggal dan bulan? Coba tebak. Ya, berkaitan dengan ulang tahun. Misalnya, minasang ditanyai oleh teman minasang, kamu ulang tahunnya kapan? Jadi kamu bisa jawab kan dalam bahasa Jepang. Nah, tapi jika ingin bertanya tentang tanggal ulang tahun dalam bahasa Jepang, ada yang tahu? Jadi, jika ingin menanyakan tanggal ulang tahun teman dalam bahasa Jepang, kamu bisa mengucapkan Tanjobi wa itsu desu ka? Seperti itu. Jadi, Tanjobi yang artinya ulang tahun, wa partikelnya untuk menjelaskan apa yang ditanyakan, lalu itsu desu ka untuk menanyakan kapan. Jadi dalam bahasa Jepang, kapan adalah itsu desu ka.
Jadi kamu bisa menanyakan ulang tahun temanmu dengan mengatakan Tanjobi wa itsu desu ka? Nah, kamu bisa menjawab kombinasi angka dan bulan tadi dalam bahasa Jepang juga. Jadi, aku kasih contoh nih. Misal, aku ditanyai oleh teman, Tanjobi wa itsu desu ka? Aku akan menjawab tanggal, misal ya, tanggal 1 September. Nah, Suitachi dan September, Kugatsu. Jadi, kamu bisa mengatakan atau menjawab pertanyaan teman dengan bahasa Jepang, yaitu Kugatsu Suitachi. Ingat, dibalik ya. Jadi, ucapkan terlebih dahulu bulannya, baru ucapkan tanggalnya. Paham, minasang, sampai di sini? Jadi, setelah menonton video ini, kamu sudah bisa ya mengucapkan tanggal dan bulan, lalu menanyakan kapan ulang tahun teman atau siapapun lah yang ingin kamu tanyai, dan bisa juga menjawab pertanyaan tentang kapan ulang tahunmu. Nah, sekian dulu video tentang tanggal dan bulan, lalu pertanyaan tanggal ulang tahun kali ini. Semoga dapat membantu kamu dalam belajar bahasa Jepang dan dapat menambah wawasan kamu tentang bahasa Jepang. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran bahasa Jepang selanjutnya. Sayonara!